Ada saudara yang tanya kepada saya mengenai kulit yang dijual kemudian dibelikan binatang kurban lagi. Bukankah hal itu melanggar syariat yang melarang menjual kulit kurban? Itu bagaimana Ustadz? Karena saya tidak bisa menjawab. Ada sebuah sabda Nabi, ini dari Qatadah atau Sunas. Ya, Qatadah bin Nu'man, bahwasanya dahulu Nabi pernah bersabda, la tabi'u luhumal hadi wal adhahi. Janganlah kalian memperjualbelikan, janganlah kalian menjual daging-daging hadiyu. Hadiyu itu apa? Yaitu denda haji. Dan jangan pula kalian menjual daging udhiyah, yaitu daging kurban. Kita dilarang untuk memperjualbelikan daging hadiyu maupun daging kurban oleh Nabi. Kemudian apa yang kita kerjakan? Nabi kita bersabda, fakulu, maka makanlah, watasodaku, dan sedekahkanlah. Nah ini yang kemudian yang berikutnya, wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha, dan manfaatkanlah kulitnya dan jangan kamu jual. Wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum, dan jika kamu diberi dagingnya maka fakulu in syi'tum, makanlah jika kamu mau. Kalau tidak mau jangan dijual. Kalau diberi tidak mau, mungkin karena tidak suka, tidak doyan, jangan dijual. Tapi apa? Watasodaku, sedekahkanlah, ya, berikan kepada orang lain. Wastamti'u bijuludiha, manfaatkanlah kulitnya. Wala tabi'uha, jangan kamu jual, belikan. Samping itu ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau dahulu pernah diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi unta-unta kurban, untuk mengurusi hewan-hewan kurban. Amaroni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aquma ala butnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Dahulu aku pernah diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi hewan-hewan kurban, dan aku juga pernah diperintah oleh Rasulullah untuk membagikan daging-daging kurban, kulit-kulit kurban, bahkan hingga pelana-pelananya. Wa alla u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, dan aku dilarang oleh Nabi, aku diperintah oleh Nabi agar aku tidak memberikan sesuatu apapun sebagai upah kepada jagal atau dalam sembelihannya. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan memberikan upah dari bagian hewan kurban yang disembelih kepada yang menyembelih. Itu diberikan sebagai upah saja tidak boleh. Dan hadis Nabi tadi juga melarang bahwa tidak diperbolehkan memperjualbelikan daging maupun kulitnya. Lah ini bagaimana? Karena kondisi saat ini mungkin kita merasa kesulitan untuk ngurusi kulit-kulit hewan kurban. Kalau dulu zaman Nabi, zaman sahabat, itu sangat dibutuhkan. Ada yang dibuat sebagai, kalau sekarang apa, mantel dan lain sebagainya, selimut dan lain sebagainya. Lah sekarang mungkin orang sudah tidak butuh. Karena tidak butuh, apakah lantas kita diperbolehkan untuk menjual kulit-kulitnya? Lah terkait dengan jual beli kulit ini, ahlul ilmi itu juga berbeda pendapat.
Di dalam kitab Tabyinul Haqaiq, ya ini kitab mazhab Hanafi, itu disebutkan bahwa lau ba'aha bid-darahim liyatasaddaqa biha jaza li'annahu qurbatun katasadduqi bil lahmi wal jildi. Kalau kulit-kulit tersebut itu dijual dengan dirham, artinya diuangkan, kemudian uangnya itu disedekahkan, maka itu boleh. Mengapa? Li'annahu qurbatun katasadduqi bil lahmi wal jildi. Karena dengan menyedekahkan hasil yang dijual tadi, itu ibaratnya seperti kita menyedekahkan daging dan kulitnya. Ini salah satu pendapat. Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor menyebutkan bahwa jumhur ulama itu ittafaqu ala anna lahmaha la yuba. Jadi jumhur ulama itu mengatakan bahwa jumhur ulama itu bersepakat bahwa daging kurban dan yang berkaitan dengan hewan kurban itu la yuba, tidak dijual. Tidak dijual. Ini pendapat yang kedua. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga, yang tidak boleh menjual belikan adalah pakurban, termasuk panitianya. Mengapa? Karena panitia itu sebagai wakil dari sahibul kurban. Kan ada ini sahibul kurban, itu ada yang menyerahkan uang, kemudian menyerahkan hewan kepada panitia, meski tanpa ngomong apapun, namun hakikatnya sahibul kurban ini sudah memberi amanah kepada panitia untuk disembelih, dan daging serta yang berkaitan dengan hewan kurbannya diurus sesuai dengan syariat. Meski sahibul kurbannya tidak ngomong, namun itu sudah menjadi urf, kebiasaan, bahwa sahibul kurban menyerahkan hewan kurbannya atau uang kepada panitia, itu tentunya agar panitia mengurus hewan kurban yang diamanahkan kepadanya sesuai dengan syariat, mulai dari penjagaannya, sembeliannya, sampai pembagiannya. Nah, karenanya baik sahibul kurban maupun panitia yang sebagai wakil dari sahibul kurban, maka tidak diperbolehkan memperjualbelikan apapun itu bagian dari hewan kurban. Namun kalau itu sudah dihadiahkan, sudah disedekahkan, bagi yang menerima sedekah itu tidak mengapa menjual daging itu, karena sudah mulkiyahnya itu sudah berpindah, kepemilikannya sudah berpindah. Makanya ada yang berpendapat terkait dengan hadis Nabi ini, yang dilarang menjual itu adalah sahibul kurban, orang yang berkorban. Adapun yang menerima itu tidak mengapa, karena sudah pindah kepemilikan. Lah, menyikapi hal ini bagaimana? Maka di MTA ini diajarkan kepada seluruh warga MTA, baik yang korban, panitia maupun yang menerima, jangan memperjualbelikan apapun itu bagian dari hewan kurban, jangan diperjualbelikan, baik yang berkorban maupun panitianya sebagai wakil dari sahibul kurban, maupun yang menerima daging kurban. Nah, ini bagaimana terkait dengan kulit? Nah, ini masalah teknis. Ini masalah teknis. Kalau masalah teknis maka bisa, kalau memang memungkinkan, silahkan itu dibagikan. Siapa yang
dengan keikhlasan mau menerima untuk ngurusi kulit-kulit kurban tersebut. Lah kalau tidak ada yang mau bagaimana? Nah, karena ini ada larangan untuk menjual daging kurban, maka teknis berikutnya kita bisa, Ustaz, ya. Kita punya cabang berapa? Sudah cabang itu harus ngurusi misalkan masing-masing cabang 2 kulit. Sudah suruh ngurusi cabang di situ, itu hanya masalah teknis. Maka diusahakan semaksimalnya jangan memperjualbelikan. Karena ini larangan dari Nabi. Tentu kita ingin menjalankan syariat Islam ini, menjalankan perintah kurban, syariat kurban, tentu dengan tidak melanggar syariat yang lain. Salah satunya apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita, la tabi'u luhumal hadyi wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wa la tabi'uha wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum. Jangan kamu jual daging-daging hadyu dan juga daging-daging kurban, tetapi kulu, makanlah. Kalau kamu tidak mau, tasaddaku, sedekahkanlah. Wastamti'u bijuludiha, manfaatkanlah kulit-kulitnya. Wala tabi'uha, jangan kamu jual. Wa in ut'imtum, dan jika kamu diberi min lahmiha, dari dagingnya, fakulu in syi'tum, maka makanlah jika kamu mau. Kalau tidak mau, sedekahkanlah, jangan dijual. Kita tentu tidak akan mengamalkan, menjalankan satu syariat dengan melanggar syariat yang lain, melanggar ketetapan syariat. Sebagaimana salah satunya yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita. Sedangkan Allah memerintahkan pada kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan untukmu, maka ambil. Artinya jalankan apa yang menjadi ketetapan Rasulullah, dan apa yang menjadi larangan Rasulullah tinggalkan, jangan kamu kerjakan. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengurus daging-daging hewan kurban ini, termasuk juga kulit dan lain sebagainya, termasuk ajilahnya. Ajilah yaitu aksesorisnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan.